Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Tsumma ba'du. Ya. Kita lanjutkan pelajaran berikutnya dalam sirah nabawiyah ini, masuk ke bab tahapan pertama perjuangan dakwah. Nah, ya kan waktu itu sudah dijelaskan tentang mulainya turunnya wahyu, kemudian dia dapat perintah untuk berdakwah ya, secara sembunyi-sembunyi maupun nanti terang-terangan ya. Setelah dia mendapatkan wahyu yang kedua itu ya, Al-Mudatsir ya. Tahapan dakwah yang sirriyah ya, atau rahasia ya, selama kurang lebih 3 tahun ya, kurang lebih 3 tahun. Sebagaimana diketahui, kota Mekah merupakan pusat agama bagi bangsa Arab. Di sana terdapat para pengabdi Ka'bah dan pengurus berhala serta patung-patung yang dianggap suci oleh seluruh bangsa Arab. Sehingga untuk mencapai tujuan itu melakukan perubahan di kota Mekah ya, akan lebih sulit ya, dan sukar karena udah tertanam ya kesirikan di sana itu ya. Jika dibandingkan dengan apabila hal tersebut jauh darinya, karenanya dakwah membutuhkan tekad baja yang tidak mudah tergoyahkan ya oleh benturan-benturan atau musibah dan bencana yang menimpa. Maka adalah bijaksana dalam menghadapi hal itu memulai dakwah dengan cara sembunyi-sembunyi atau sirri ya, agar penduduk Mekah tidak dikagetkan dengan hal-hal yang bisa saja memancing emosi mereka. Nah, dia berdakwah kepada teman-temannya dulu, teman-teman dekat ya gitu. Itu gelombang yang berdakwah dengan cara diam-diam itu selama 3 tahun ya kan. Terus dakwah gelombang pertama merupakan hal yang wajar bila pertama-tama dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah menawarkan Islam kepada orang-orang yang berhubungannya dekat dengan beliau, seperti keluarganya serta sahabat-sahabat karib beliau. Mereka semua didakwahi oleh beliau untuk memeluk Islam. Beliau juga mendakwahi setiap orang yang memiliki sifat baik dari mereka yang beliau kenal dan mereka yang sudah mengenal beliau. Beliau mengenal mereka sebagai orang yang mencintai Allah dan kebaikan. Sedang mereka yang mengenal beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok yang selalu menjunjung tinggi nilai kejujuran dan kesalehan, hasilnya banyak di antara mereka yang tidak sedikit pun digerayangi oleh keraguan terhadap keagungan, kebesaran jiwa Rasulullah serta kebenaran berita yang dibawanya. Ya, teman-teman dekatnya dulu ya, kerabatnya, orang-orang yang percaya dengan dia, orang-orang yang menyebut dia Al-Amin ya, seperti itu. Ya. Teman-temannya merespon
dengan baik dakwah beliau. Dalam sejarah Islam, mereka ini dikenal sebagai as-sabiqun al-awwalun, ya, orang-orang yang paling dahulu dan pertama masuk Islam. Di barisan depan terdaftar yang pertama itu istri beliau, Khadijah, ya. Ummul mukminin, ya, Khadijah radhiyallahu anha binti Kuwait. Disusul, ya, maula atau mantan budak beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu Zaid bin Harisah bin Sarohil al-Kalbi, ya. Ini bisa dilihat atau disebutkan, ya, sebelumnya pernah ditawan, ya, dan dijadikan budak. Lalu beliau oleh Khadijah dihibahkan kepada Rasulullah SAW. Suatu ketika ayah dan pamannya mengunjunginya untuk membawanya pulang kepada kaum dan keluarga besarnya. Namun dia lebih memilih Rasulullah ketimbang keduanya. Beliau pun mengangkatnya sebagai anak sesuai dengan norma-norma yang yang berlaku di kalangan bangsa Arab. Karena itu dia sering disebut sebagai Zaid bin Muhammad, hingga akhirnya Islam datang dan menghapus tradisi tersebut dan meninggalkan sebagai syahid pada perang Mu'tah, ya, yang saat itu berstatus sebagai panglima laskar, yaitu pada bulan Jumadal Ula tahun 8 Hijriah. Tuh, ya. Jadi anak angkat beliau ini, ya, Zaid bin Harisah bin Sarahil al-Kalbi, ya. Ini dari Khadijah, ya, diserahkan kepada dia, kemudian akan menjadi anak, kemudian turunlah, ya, larangan dari Allah, tidak boleh menisbatkan sebagai Muhammad, harus diserahkan kepada orang tuanya, ya, Sarahil al-Kalbi ini. Kemudian dalam kisah itu orang tuanya ini minta kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, aku ingin mengambil anakku Al-Haris, berapapun yang kau minta akan kuberi, kata orang tuanya. Nabi bilang sallallahu alaihi wasallam, nggak usah kau beli Al-Haris. Ambillah Al-Haris itu tanpa biaya apapun. Tanyakan kepada dia. Kalau dia mau ikut kamu, silakan angkat, ambil. Nggak usah ditebus-tebus. Kemudian ayahnya ngomong kepada anak ayah tadi itu, Zaid, ya, dia bilang, mau nggak kamu ikut aku, kamu akan kujadikan pejabat di tempat kamu nanti, ya kan, dan tuanmu ini sangat baik, aku tidak perlu menebus, katanya, yang penting kau tinggal katakan mau, sudah kita pulang. Ternyata di luar dugaan Al-Haris nggak mau. Kata Al-Haris apa? Tidak ada orang yang lebih baik yang aku ikuti pada saat ini kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya. Nggak mau dia. Padahal bapaknya sendiri. Akhirnya bapaknya pulang, ya udah. Kalau gitu dia ngomong pada Muhammad, tolong jaga anakku, katanya. Dan dia tidak mau mengikut aku, dia hanya senang mengikutimu. Akhirnya jadilah diangkat dia menjadi anak angkatnya. Tuh. Saudaraku dirahmati Allah, ya. Keponakan beliau Ali bin Abu Thalib yang ketika itu masih kanak-kanak dan hidup di bawah asuhan beliau serta sahabat karib beliau. Kemudian Abu Bakar Siddiq, mereka semua memeluk Islam pada permulaan dakwah. Jadi yang pertama Khadijah, terus anak angkatnya, terus Ali yang masih kecil, kemudian Abu Bakar.
ya kan? Ibnu Abbas belum, ya. Bahkan Ibnu Abbas itu setelah di Madinah, ya, Nabi udah hijrah ke Madinah. Kemudian Abu Bakar dengan sangat giat mengajak orang-orang kepada agama Islam. Beliau merupakan sosok laki-laki yang lembut, disenangi, luwes, dan berbudi luhur, serta suka berbuat baik. Para tokoh kaumnya selalu mengunjunginya dan sudah tidak asing dengan kepribadiannya karena keintelekannya, kesuksesannya dalam berbisnis, dan pergaulannya yang luas. Beliau juga terus berdakwah kepada orang-orang dari kaumnya yang dia percaya dan selalu berinteraksi dengan bermajelis dengannya. Ini dakwah diam-diam, ya. Berkat hal itu maka masuklah berkat hal itu maka masuk Islamlah Utsman bin Affan Al-Uwawi, ya, Al-Umawi, ya. Kemudian Az-Zubair, ya kan? Jadi Utsman bin Affan Al-Umawi, Az-Zubair bin Al-Awam Al-Asadi, Abdurrahman bin Auf, Az-Zuhri, Said bin Abi Waqqas, Az-Zuhri, dan Tolha bin Ubaidillah At-Tamimi, ya. Kedelapan orang inilah yang terlebih dahulu masuk Islam serta merupakan gelombang pertama dan garda Islam, ya, dari garda Islam, ya. Di antara orang-orang pertama lainnya yang masuk Islam adalah Bilal bin Rabah, ya, seorang budak nih, ya. Bilal bin Rabah Al-Habasi, orang Afrika, ya, orang Habasi. Kemudian diikuti oleh Amin, ya, kepercayaan umat ini, ya. Untuk mengetahui julukan beliau ini, lihat di Sahih Bukhari tentang Manaqib Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, bab 1 halaman 530, ya. Ya. Kemudian, ya, yang masuk Islam berikutnya Abu Ubaidah. Nama beliau adalah Amir, ya, nama beliau adalah Amir bin Al-Jarrah. Beliau berasal dari suku Bani Al-Haris bin Fihr. Selanjutnya menyusul keduanya Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Arqam bin Abdul Arqam. Keduanya berasal dari suku Makhzum. Utsman bin Makhzum, ya, dan kedua saudaranya Qodamah dan Abdullah, Ubaidah bin Al-Haris bin Al-Muthalib bin Abdu Manaf, Said bin Zaid, dan Adawi dan istrinya Fatimah binti Al-Khattab Al-Adawiyah, saudara perempuan Umar bin Al-Khattab. Jadi saudaranya itu masuk duluan daripada Umar, ya. Khabbab, makanya saudaranya Umar yang perempuan itu disiksa tuh sama Umar tuh karena nggak suka dia. Kemudian Khabbab bin Al-Arad, Abdullah bin Mas'ud Al-Huzali, serta banyak lagi selain mereka. Mereka itulah yang dinamakan As-Sabiqul Al-Awwalun, ya, orang yang pertama masuk Islam. Mereka terdiri dari semua marga Quraisy yang ada. Bahkan Ibnu Hisam menjumlahkannya lebih dari 40 orang. Namun dalam penyebutan sebagian dari nama-nama tersebut masih perlu diteliti kembali, ya. Ibnu Ishaq berkata, kemudian banyak orang yang masuk Islam secara berbondong-bondong, baik laki-laki maupun wanita, sampai akhirnya tersiarlah gaung Islam di seantero Mekah dan mulailah menjadi bahan perbincangan banyak orang, ya.
Mereka semua masuk Islam secara sembunyi-sembunyi, dan cara yang sama pun dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam pertemuan dan pengarahan agama yang beliau berikan. Karena dakwah ketika itu masih bersifat individu dan sembunyi-sembunyi. Sementara wahyu sudah turun secara berkesinambungan dan memuncak setelah turunnya permulaan surat Al-Mudaththir tersebut. Ayat-ayat dan penggalan-penggalan surat yang turun pada fase ini merupakan ayat-ayat pendek yang berakhiran indah dan kokoh, berintonasi menyejukkan dan memikat, tertata bersama suasana yang begitu lembut dan halus. Ayat-ayat tersebut berbicara tentang memperbaiki penyucian diri atau tazkiyatun nufus, mencela pengotoran dan gemerlap duniawi, serta melukiskan surga dan neraka dengan begitu jelas seakan-akan terlihat di depan mata, di samping menggiring kaum mukminin ke dalam suasana yang lain dari kondisi komunitas sosial kala itu. Ya, masih sembunyi-sembunyi ya Nabi berdakwah, pun pada kerabat-kerabat yang percaya dengan dia. Itulah di antara nama-nama tadi ya, dijelaskan kurang lebih ada 40 orang yang masuk Islam. Kemudian masuk alinea perintah sholat. Ya, termasuk wahyu pertama yang turun adalah perintah mendirikan sholat. Ibnu Hajar berkata, sebelum Isra Mi'raj terjadi, beliau SAW berdasarkan riwayat yang qat'i atau pasti ya, pernah melakukan sholat. Demikian pula para sahabat beliau. Akan tetapi yang diperselisihkan apakah ada sholat lain yang telah diwajibkannya sholat 5 waktu ataukah tidak. Ada pendapat yang mengatakan bahwa yang telah diwajibkan itu adalah sholat sebelum terbit dan terbenamnya matahari. Jadi sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Artinya subuh dan maghrib kalau kita lihat sekarang ya. Gitu. Demikian penuturan Ibnu Hajar. Ya, jadi belum ada perintah sholat 5 waktu itu. Ya, jadi hanya ada sholat terbenam matahari, terbit matahari. Ya, sebelum terbit matahari dan setelah terbenam matahari. Al-Harits bin Usama meriwayatkan dari jalur Ibnu Lahiyah secara mausul. Ya. Mausul itu maksudnya disambungkan setelah sanad-sanadnya mu'allaq atau terputus ya di bagian tertentu. Dari Zaid bin Harithah bahwasanya pada awal datangnya wahyu Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril, lantas mengajarkan beliau tata cara wudhu. Maka tatkala selesai melakukannya, beliau mengambil seciduk air lalu memercikannya ke kemaluan beliau. Dalam hal ini Ibnu Majah juga telah meriwayatkan hadis yang semakna dengan itu. Demikian pula riwayat semisalnya dari Al-Bari bin Azib dan Ibnu Abbas serta hadis Ibnu Abbas sendiri. Hal tersebut merupakan kewajiban pertama. Ibnu Hisam menyebutkan bahwa bila waktu sholat telah masuk, Nabi SAW dan para sahabat pergi ke lereng-lereng perbukitan dan menjalankan sholat di sana secara sembunyi-sembunyi, jauh dari pandangan kaum mereka. Abu Thalib pernah sekali waktu melihat Nabi SAW dan Ali melakukan sholat, lantas menegur keduanya. Namun manakala dia mengetahui bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang serius, dia memerintahkan keduanya untuk berketetapan hati atau sabat ya. Tuh ya. Itulah ya, mulai diperintahkan belum diperintahkan sholat, mulai melakukan sholat ya gitu. Kemudian alinea berikutnya atau subjudul berikutnya, kaum Quraisy mendengar perihal dakwah secara global ya. Meskipun dakwah pada tahapan ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan bersifat individu, namun akhirnya
perihal beritanya sampai juga ke telinga kaum Quraisy. Hanya saja mereka belum mempermasalahkannya karena Rasulullah SAW tidak pernah menyinggung agama mereka ataupun Tuhan-Tuhan mereka. Nah, ini berlangsung 3 tahun ya. 3 tahun pun berlalu sementara dakwah masih berjalan secara sembunyi-sembunyi. Dan individu dalam tempo waktu ini terbentuklah suatu kelompok kaum mukminin yang dibangun atas pondasi ukhuwah, persaudaraan dan ta'awun atau solidaritas, serta penyampaian risalah dan pemantapan posisi. Kemudian turunlah wahyu yang menugaskan Rasulullah SAW agar menyampaikan dakwah kepada kaumnya secara terang-terangan atau secara jahar ya, atau secara jahriyah, dan menentang kebatilan-kebatilan mereka serta menyerang berhala-berhala mereka. Nah, barulah di sini ya. Di sini Nabi dimusuhin nih. Nah, mereka nggak mau nih setelah menentang penyembahan-penyembahan nenek moyang mereka. Ya, nanti kita lanjutkan di bab berikutnya itu ya. Tuh. Ya, untuk bab ini saya cukupkan dulu sampai di sini ya, karena waktu juga telah mendekati habis. Ya, tentu saja selalu saya katakan kebenaran itu adalah milik Allah ya, dan kesalahan atau kekeliruan itu adalah milik diri saya karena kebodohan saya, karena ini ilmu saya. Saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf pada antum semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri saya dan diri antum, sehingga kita tahu kisahnya Nabi, perjuangannya Nabi ya, itu dari lahir sampai dia diutus menjadi Rasul dan sampai beliau wafat ya. Mari kita baca kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.